Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahdan Maulana Azhari dari kelas B mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan inti dari proposal penelitian saya yang berjudul Larangan Memakan Harta Secara Batil dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, Analisis Maqasid Syariah terhadap fenomena penjarahan di Indonesia. Penelitian ini saya angkat karena fenomenanya penjarahan dan penyalahgunaan harta semakin sering terjadi di berbagai daerah, dan saya ingin melihatnya melalui sudut pandang Al-Quran serta Maqasid Syariah. Memasuki bab yang pertama, yakni pendahuluan. Saya memulai penelitian ini dari realitas di lapangan. Fenomena penjarahan di Indonesia bukan hanya terjadi ketika bencana atau kerusuhan, tetapi juga dalam bentuk yang lebih modern, seperti korupsi, manipulasi kekuasaan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Semua ini pada dasarnya adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah melarang keras memakan harta orang lain secara batil, baik dengan cara terang-terangan maupun melalui celah hukum. Larangan ini tidak hanya berbicara soal tindakan kriminal, tetapi juga soal moral, amanah, dan tanggung jawab sosial. Karena itu penelitian ini saya buat untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, apa makna larangan memakan harta secara batil dalam ayat tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana maqasid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta, menjelaskan larangan itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansinya dengan fenomena penjarahan yang ada di Indonesia ini. Kemudian memasuki bab yang kedua, yakni penelitian terdahulu. Di bab ini saya melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat landasan teori. Beberapa penelitian seperti Ali Akbar, Suhendi, dan Nasution menjelaskan bahwa harta dalam Islam adalah amanah, bukan milik mutlak manusia. Artinya, harta harus diperoleh, dikelola, dan digunakan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Ada juga penelitian dari Yunil Hamri dan Mawardi yang menegaskan bahwa ekonomi dalam Islam harus berlandaskan tanggung jawab dan keberlanjutan. Kemudian peneliti lain menyentuh banyak aspek yang terkait dengan larangan batil, seperti suap, gosop, penyalahgunaan kekuasaan, hingga hirobah atau perampasan paksa. Dari semua penelitian tersebut, benang merahnya sangat jelas, yakni Islam sangat menjaga hak kepemilikan, dan segala bentuk perampasan dan penyalahgunaan harta adalah bentuk kezaliman yang merusak kemaslahatan umum. Kemudian memasuki bab yang ketiga, yakni kerangka teori. Pada bab ini saya membahas konsep-konsep penting yang menjadi dasar analisis. Yang pertama, kepemilikan dalam Islam. Harta memang boleh dimiliki, tetapi tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil. Islam menolak tindakan seperti penipuan, pencurian, suap, korupsi, dan termasuk penjarahan. Semua itu bertentangan dengan konsep amanah dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, larangan memakan harta secara batil. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, larangan ini tidak hanya menyasar tindakan kriminal, tetapi juga cara-cara terselubung seperti memanipulasi keputusan hakim atau memanfaatkan celah hukum. Ayat ini turun untuk meluruskan kebiasaan masyarakat yang mengambil harta orang lain melalui jalan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, maqasid syariah, khususnya hifz al-mal atau perlindungan harta. Konsep ini menegaskan bahwa syariah bertujuan menjaga kepemilikan manusia dari kezaliman. Dengan memahami maqasid, kita bisa melihat bahwa penjarahan bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga ancaman bagi stabilitas masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya juga membahas hirobah. Hirobah yaitu tindakan mengambil harta dengan kekerasan. Konsep ini relevan karena beberapa bentuk penjarahan di Indonesia terjadi ketika kondisi sosial tidak stabil, misalnya saat bencana atau kerusuhan. Islam memberikan sanksi tegas karena tindakan ini merusak keamanan publik. Kemudian memasuki bab yang keempat, yakni metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif library research atau penelitian pustaka. Saya mengumpulkan data dari Al-Quran, jurnal-jurnal ilmiah, buku fikih, dan penelitian-penelitian terdahulu. Data saya analisis menggunakan konten analisis atau analisis isi, mulai dari pengelompokan data, menafsirkan isinya, lalu menarik kesimpulan berdasarkan tema yang dibahas, yaitu larangan batil dan perlindungan harta.
Nah, dari keseluruhan penelitian saya ini, saya ingin menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya memberi aturan tentang bagaimana cara mencari harta, tetapi juga bagaimana menjaga keadilan dan kemaslahatan sosial. Larangan memakan harta secara batil dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 ini memberikan landasan moral yang kuat untuk mencegah tindakan penjarahan, korupsi, atau bentuk-bentuk perampasan modern lainnya. Melalui pendekatan makosid syariah, kita dapat memahami bahwa menjaga harta bukan hanya hak tetapi juga kewajiban. Jika nilai ini dipegang oleh masyarakat dan pemegang kekuasaan, maka fenomena penjarahan dan penyalahgunaan harta dapat diminimalkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.